saya sudah masuk ke program saya, yaitu yang bernama read and write txt. Nah, di sini kita mendeklarasikan kelas read and write text dan method main. Di dalam method main kita membuat objek path yang merepresentasikan lokasi file dengan menggunakan path.get. Nah, di sini ini adalah lokasi dari filenya. File dari sini agak delay. Nah, ini adalah file dari file contoh txt. Nah, kemudian kita masuk ke writing, itu ini. Nah, pada proses penulisan ke file, kita mendeklarasikan sebuah string content to read yang akan ditulis ke file. Kemudian kita menggunakan fields.readString ini untuk menulis string ke file yang ditentukan oleh file path. Dalam blok tree kita mencetak pesan keberhasilan jika penulisan berhasil. Nah, jika ada kesalahan IO exception, maka akan mencetak pesan kesalahan, yaitu error saat menulis ke dalam file. Nah, kemudian untuk proses membaca dari file, kita menggunakan fields.readString untuk membaca isi yang ditentukan oleh file path. Dalam blok tree kita mencetak isi file. Jika ada kesalahan dalam IO exception, maka akan mencetak pesan kesalahan yaitu error saat membaca file. Ini. Nah, di sini kita coba jalankan. Apakah bisa? Di sini malam yang indah. Di sini malam yang indah. Oke, kita ganti malam yang indahnya. Di sini semisal contoh txt-nya kita hapus jadi ini. Kita coba hapus. Kita save. Kemudian di sini kita ganti menjadi malam. Di sini malam. Kemudian kita run. Apa ini? Di sini kita coba run. Nah, di sini hasilnya itu malam. Nah, kemudian kita masuk ke file txt-nya. Nah, di sini akan tercetak secara otomatis yaitu malam. Nah, ini adalah fungsi dari read and write txt dalam kode yang saya buat. Kemudian kita bahas di package CLI. Kita masuk ke mycode, kode mycode. Nah, pada kode ini kita mendeklarasikan kelas mycode dan method main yang merupakan metode utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Nah, ini. Kemudian pada tahap scanner SC sama dengan new scanner dalam kurung system.in.
Nah, di dalam metode main, objek scanner bernama SC untuk membaca input. Selanjutnya, membaca dua bilangan bulat A dan B menggunakan SC next integer. Nah, kemudian ini pada tahap ini bagian terakhir dalam loop bersarang untuk mencetak pola angka ke layar menggunakan variabel C digunakan untuk menyimpan nilai yang akan dicetak dan kemudian diinkrementasi setiap kali nilai tersebut dicetak. Nah, dua loop for bersarang digunakan untuk mengontrol cetakan baris dan kolom. Nah, outputnya akan berupa pola angka bertingkat sesuai dengan nilai yang dimasukkan. Setiap angka akan diikuti oleh tab strip T untuk memformat output setiap kali baris dalam loop luar selesai. Nah, program akan mencetak baris baru pada sistem outprint untuk membuat pola terlihat lebih rapi. Nah, kemudian kita masuk di tester di sini. Ini fungsi dari read input itu. Di sini kita memanggil metode read input file untuk membaca input dari file input txt. Nah, di sini input txt-nya. Ini adalah input dari txt-nya yang ini. Dan ini adalah output txt-nya. Oke. Kita lanjut. Kemudian di sini yang ini. Nah, di sini kita memanggil metode run test program untuk menjalankan program yang diuji dengan input yang telah dibaca nah, kemudian read output. Nah, di sini kita memanggil read output file untuk membaca output yang seharusnya dari file output text txt. Nah, di sini alamat dari output txt. Kemudian pada tahap di sini, pada tahap if ini. Nah, di sini kita memanggil metode compare matrix untuk membandingkan output aktual dengan output yang seharusnya. Di sini kita memanggil metode compare matrix untuk membandingkan output aktual dengan output yang seharusnya. Nah, kemudian mencetak hasil pengujian ke layar. Jika output sesuai, maka pesan valid dicetak. Nah, jika tidak, pesan tidak valid akan dicetak. Kemudian ini nah, di sini metode ini membaca input dari file input txt dan mengembalikan matriks input. Nah, kemudian